Oke. Ini metode arba'in ini nanti menerangkan nahwu, shorof, lughat. Metode arba'in ini menerangkan nahwu, shorof, lughat. Nahwu, shorof, lughat. Nahwu perubahan akhir kalimat. Nahwu itu adalah perubahan akhir kalimat. Saya buat contoh ya. Zaid ini menjadi Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ada lafaz yadribu, yadribu, yadriba, yadrib. Perubahan akhir kalimat, baik perubahan berbentuk harokat atau perubahannya berbentuk huruf. Azaituna, azaitina, azaitina, azaitina. Perubahan-perubahan, baik perubahan berbentuk harokat ataupun berbentuk huruf. Ini namanya nahwu. Apa nahwu? Perubahan akhir kalimat. Apa nahwu? Perubahan akhir kalimat. Perubahan ada yang berupa harokat, ada yang berupa huruf. Paham kan? Paham. Nah, kalau seperti ini kan gampang. Kalau kamu menggunakan kitab, ngeluh sirahmu. Makanya ulama-ulama mengatakan al-ilmu fis sudur. Ilmu itu ada di dada, la fis sutur. Pinjam-pinjam arba'innya. Ya guys. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Arba'in yang benar-benar arba'in bukan yang ada di sini. Arba'in yang benar-benar yang arba'in adalah ini. Lah ini, paham? Arba'in yang benar-benar arba'in ini. Ini adalah pemecah rekor kitab yang diajar langsung sama musonifnya. Mumpung saya masih ada. Kalau sudah tiada, baru terasa. Ya kan? Sekarang masih ada, panjenengan bisa belajar sama-sama dialog. Belajar sama saya tidak harus jam ini saja. Di sini ada nomor WA-nya. Nanti kamu chat, Ustadz, uang saya habis Ustadz, gitu. Luar biasa kan? Manfaat kan? Nah, payah kamu tanya tentang arba'in, orang tanya uang. Tanya, Ustadz, halaman ini gimana cara membaca, bagaimana gitu. Biasanya kitab-kitab orang-orang. Kamu belajar alfiah ono nomor WA-ne Ibnu Malik. Kamu belajar jurumiyah nomor WA-ne Syekh Sodaji nggak ada. Tapi ini ada langsung saya. Dan arba'in ini silahkan diperbanyak, silahkan dikopi, silahkan dicetak, silahkan disebar, silahkan dijual halalan thoyiban. Tidak ada larangan sedikit pun dari saya. Semestinya ilmu itu jangan disimpan. Ada orang punya metode kemudian ditulisi hak cipta dilindungi undang-undang. Jelas ini orang bukan untuk limaslahatil umat. Ini orang bukan untuk memandikan umat, tapi untuk mencari keuntungan pribadi. Gara-gara seperti ini, lebih 350 pondok pesantren se-Indonesia, lebih dari 100 sekolahan umum, lebih dari 50 universitas sudah menerapkan metode al-arba'in. Al-Futuhat Keri. Al-Futuhat ini termasuk ketinggalan. Monggo Kiai. Mana Pak Yai ning kene lan dredeg kan nggo. Bingung aku lek nyampe ke materi. Monggo. Masya Allah Pak Yai dari Sumedang. Singkirkan aja guys, taruh di belakang situ guys. Masya Allah Yai, alan Yai. Masya Allah. Oke guys. Atas. Terus. Oke. Jadi yang dimaksud arba'in itu bukan kertasnya ini. Yang dimaksud arba'in adalah orangnya. Al ilmu fis sudur, la fis sudur.
Makanya belajar ilmu itu jangan pakai kertas, jangan pakai YouTube, jangan pakai Facebook, jangan pakai kitab, rawan tersesat. Belajar ilmu agama pakai Romo Yai, nanti beliau yang menerangkan. Masuk ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak ada pakaian yang melembreh, tidak ada pakaian yang melewati mata kaki kecuali itu bagian daripada percikan api neraka. Ini gara-gara belajarnya pakai YouTube, belajarnya pakai Google, belajarnya pakai internet, belajarnya pakai tulisan, pada akhirnya pemahaman salah. Padahal menurut Romo Yai Satibi, beliau dahulu makna daripada bagian daripada percikan api neraka adalah bila mana ada unsur kesombongan. Sing rawan sombong wong lanang, nang wong wedok rono, wong wedok sombong rono. Makanya wong wedok ka perempuan jangan menaikkan baju di atas mata kaki, karena perempuan baik semua, khusus semua, nggak ada yang sombong. Yang rawan sombong itu lelaki. Makanya surganya lelaki itu diletakkan di bawah telapak kakinya perempuan, ya enggak? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jamak muannats salim kan? Berarti kan perempuan banyak kan? Masuk dimanai ibu tok? Setelah ditelusuri jebul-jebul makna daripada ibu itu adalah wanita yang punya anak. Jadi tidak cuma ibu saya saja, tidak, tapi ibunya anak saya, tapi ibunya yang melahirkan istri saya. Berarti ibu itu ada tiga: ibu yang melahirkan saya, ibu yang melahirkan anak saya, istri, ibu yang melahirkan istri saya, namanya mertua. Itu surga ada di bawah telapak kaki itu. Jebul-jebul ana ulama sing ngendika ora mung ibu kuwi tok, tapi kabeh ibu-ibu yang punya anak itu malati. Jadi ummahat itu ibu-ibu. Makanya Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini pemahaman semacam ini harus lewat dada para ulama, tidak lewat kertas. Makanya kalau pengen paham tentang arba'in, caranya lewat saya. Nanti kalau saya sudah tidak ada, caranya belajarnya sama orang yang pernah belajar sama saya. Sebab di sini ini ada beberapa lafaz yang cara membacanya bingung. Coba buka halaman 37, coba halaman 37. Pada halaman 37 ini cara membaca ya, cara membaca. Coba ini ada tulisan waki. Waki adalah peletakan makna isim domir. Wake ada huwa, wakeknya ini namanya wake mufrad mudzakkar ghaib. Maknanya dia lelaki satu. Ini kalau kamu nggak diwarai, nggak diajari, nggak bisa membaca, paling membacanya gini: huwa dia lelaki satu, wake mufrad mudzakkar ghaib, huma dia lelaki dua, wake tasnya mudzakkar ghaib gitu. Tapi kalau lewat saya, coba lihat, dengarkan lantunan suara termerdu se-Indonesia Raya. Dengerin, ikutin saya ya, ikutin saya. Lagunya sudah kamu mampui semua, tinggal ngikut aja. Huwa dia, coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Huwa dia lelaki satu, huma dia lelaki dua, dia lelaki banyak. Itu dhamir mudzakkar ghaib, ya perempuan satu, huma dia. Kurang keras ya, kurang keras suaranya. Itu domirmu anas goiba, anta kamu satu, antuma kamu lelaki dua, antum kamu lelaki banyak. Itu domirmu dakar mukhatabi di kamu satu, antuma kamu perempuan, wa antum kamu perempuan banyak. Itu domirmu anas koba ana
sendirian, itu dhamir mutakalim wadah. Nanu kami atau kita, itu dhamir mutakalim ma'al gower. Ya kan? Ada beberapa lafaz cara membacanya tidak bisa diutik-utik. Kemarin itu ada seorang ustadz live streaming di media sosial membaca arba'in saya pada halaman yang pertama. Pada halaman yang pertama beliaunya gini, membacanya gini, kalimah adalah ucapan yang satu. Kalimah ada tiga, satu isim, satu isim adalah nama, dua fiil adalah pekerjaan, tiga huruf adalah tidak nama, tidak pekerjaan. Itu namanya belajar tidak pakai dada, tapi diakal-akal sendiri. Al-Quran, hadis tidak boleh diakal-akal sendiri. Rasulullah mengatakan, man qala fil Quran bira'yi au bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara dengan Quran, berbicara dengan ayat-ayat Quran, bira'yi, dengan akal kepala mereka sendiri, au bima la ya'lamu, atau dengan sesuatu yang tidak digurukan dengan guru-guru yang sanadnya nyampe Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat yang paling layak adalah neraka. Paham dong? Makanya begini, coba kita lihat metodologi ini. Cara membacanya gini. Kalimah adalah ucapan yang satu. Kalimah ada tiga, isim, fi'il, huruf. Isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Kalimah isim ada dua, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Cara mendeteksi kalimah isim yang mu'rab adalah dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, makrifat atau nakiro, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, mananya apa. Biasanya seperti itu. Paham dong? Dan kalau baca, usahakan tangannya, telunjuk jarinya digerak-gerakkan. Kenapa seperti itu? Telunjuk jari ini ada saraf menuju hati. Makanya neng ini kalau marah itu ceng pasti gini, nggak mungkin ngene nggak mungkin. Apalagi ngene nggak mungkin. Pasti kalau marah gini. Kenapa seperti itu? Hatinya sakit. Makanya kalau ada orang sholat, di waktu sholat pasti itu, di waktu sholat pasti asyhadu an la ilaha illallah gini. Nggak mungkin ada orang sholat asyhadu an la ilaha illallah. Ini itu ada saraf menuju hati. Tapi kalau ini ada saraf menuju kelamin. Nanti kalau sholatnya asyhadu an la ilaha illallah, barangnya salah nangis ngadeg kabeh. Lah percaya bukti ndang nah sholat ngene coba. Ini ada saraf menuju kelamin. Makanya kamu kalau pengen syahwat kamu bagus, tidak error, caranya kalau cewek nggunake iki, aja nggunake iki. Ngene nak uyah nyekelmu ngene. Bang, ada saraf menuju kelamin. Makanya neng media sosial kalau nggak salah di TikTok ada anak kecil diboncengkan mamanya, diboncengkan ibunya, begini langsung viral internasional. Viralnya orang teman Indonesia, neng Jepang dengan viral semua gara-gara begini. Ada partai alam boh. Oke. Jadi nahwu itu adalah perubahan akhir kalimat. Beda dengan sorof. Kalau sorof itu adalah perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi sorof itu perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Contoh ya, saya membuat contoh Zaidun kalau perubahan don dan din, perubahan ini namanya nahwu.
Tapi kalau perubahan za, ya, dal, fa, fi'il, ain fi'il, lam fi'il, namanya sorof. Zaidun sigotnya namanya masdar. Zaidun dari mandi zada, mundorinya yazidu, masdarnya zaidan. Selain zaidan ziyadatan, selain ziyadatan masdar memnya mazidan, isim fa'ilnya zaidun, isim maf'ulnya mazidun, fi'il amarnya zid, nahinya la tazid, isim zaman isim makan mazidun, isim alatnya mizyadun. Ini namanya sorof. Apa sorof? Perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Apa nahu? Perubahan akhir kalimat. Apa sorof? Perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Gampang. Kemudian lugat itu bahasa. Lugat itu bahasa. Ada orang ngomong gini, doroba zaidun amron, doroba telah memukul zaidun zaid amron kepada amr. Kamu bisa memaknani seperti ini toh, namanya lugat. Ulama-ulama dulu, zaman Imam Suyuti, zaman Syekh As-Sakkaki, zaman itu, beliau mengatakan an-nahwu was-sarfu wal-lugat miftahul ulum. Imam As-Sakkaki punya karya tulis namanya Miftahul Ulum. Imam Suyuti juga punya karya tulis namanya Miftahul Ulum. Kunci untuk memahami semua keilmuan agama, membuka sir-sir yang ada di Al-Quran, di hadis, di ilmu fikih, di kaidah fikih, usul fikih, di hadis, di tafsir, semua ilmu agama pakai nahwu sorof lugat. Barang siapa yang memahami ilmu agama tanpa nahwu sorof lugat, mereka hanya memahami lewat Google, mereka memahami lewat YouTube, mereka memahami lewat media-media sosial, fakot kadzaba. Ini yang ngomong nggak saya. Saya pernah baca sebuah kitab. Barang siapa menyampaikan Al-Quran dan hadis, menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, dalilnya ngecibris nyampe fasih, tapi dia nggak paham nahwu sorof lugat, fakot kadzaba, maka sesungguhnya mereka adalah pembohong besar. Bagaimana kita memahami lafaz alhamdu? Ini ada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kita bisa memahami alhamdulillahi rabbil alamin? Bagaimana? Coba saya tanya. Coba, Gus, mondok sudah berapa tahun, Gus? 1 tahun. Itu alnya namanya al apa? Al-Tarif apa? Adiyah apa? Adiyah dini, salah. Alhamdu ini namanya al-ta'rif jinsiyah, bukan adiyah. Al-ta'rif jinsiyah istighraqil afrad. Ini kalau orangnya nggak jenius nahwu sorof lugatnya nggak bisa. Antara al-ta'rif jinsiyah sama adiyah itu beda loh. Kalau saya minum begini ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ini alnya tidak al jinsiyah. Ini alnya al-ta'rif adiyah adidini. Jadi saya membaca alhamdulillah itu artinya saya memuji nikmatnya minum. Tapi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya segala puji, semua pujian, semua sanjungan, semua yang ada di alam semesta ini lillahi, milik Allah. Itu artinya alnya adalah al-tarif jinsiyah istighraqil afrad. Ini butuh nahwu sorof lugat, sehingga kacau balau apabila ada orang menyampaikan ilmu agama kemudian mereka nggak paham nahwu sorof, bahaya. Makanya kamu itu tuh wajib belajar nahwu sorof lugat. Tidak harus pakai lama. Kalau pakai ini cuma 40 hari saja. Kalau nggak percaya buktikan, dengan syarat 40 hari ngajinya nahwu sorof lugat terus. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, ngajinya nahwu sorof lugat terus. Setelah subuh nyampe jam 8 ngaji nahwu sorof lugat, jam 10 nyampe
jam 12 nahu sorob lugut. Setelah duhur nyampe jam 2 nahu sorob lugut. Setelah asar nyampe jam 5 nahu sorob lugut. Setelah maghrib nyampe isya nahu sorob lugut. Isya nyampe jam 8 nahu sorob lugut. Jam 10 nyampe jam 12 malam nahu sorob lugut. Insya Allah tidurmu itu ngipi nahu sorob lugut. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan. Digenjot istiqomah selama 40 hari. Jadi itu, kalau nggak percaya buktikan. Kalau perlu santri-santri Al-Futuhat Kiai yang baru Kiai, jangan diizinkan ikut kajian apapun kecuali wajib mengikuti karantina arba'in selama 40 hari. Tidak boleh pulang, tidak boleh dijenguk orang tuanya, digembok, mangane di catering. Bayare 1.500.000. Lah ustadz kan nggak bisa pergi kemana-mana. Ini kalau nggak berhasil, walahke saya. Caranya seperti itu. Semua santri yang baru dikarantina selama 40 hari di situ. Nggak lelaki, nggak perempuan. Nanti yang lelaki yang ngajar lelaki, yang perempuan yang ngajar perempuan. Insya Allah setelah 40 hari keluar dari kamar, rambutnya berintik kabeh. Ora. Enggak tahu wedi, rambutku berintik. Maksudnya itu kamu cerdas. Kamu nanti cerdas, nanti kamu punya kehebatan yang luar biasa. Setidaknya atau kamu bisa ditanya, apa kalimat? Ucapan yang satu. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimat? 3. Ayo lihat halaman pertama. Kalimat ada 3, sebutkan. Sim, fi'il, huruf. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Coba sambil begini, begini. Pokoknya yang tangannya isi obah, berarti mau gak ngantuk. Tapi yang nyanyi ngantuk berarti. Ini strategi saya supaya santri gak ngantuk. Coba tahu lagi. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Lah, ada berapa kalimat? Ada 3. Lah, sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Apa fi'il? Jaan. Apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Lah, pinter nak. Kalimat isim ada 2. Sebutkan. Mu'rab, mabni. Apa mu'rab? Apa mabni? Tidak bisa berubah. Pinter nak. Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim yang mu'rab? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, atau mabni, sebab apa, bagaimana i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, makrifat atau nakirah, sebab apa, sigat apa, bina apa, bagaimana kiasnya, bagaimana menyapa. Gini nanti toh santri semuanya semangat. Kalau kamu gerakkan ini, penyakit tubuh dan penyakit hati hilang. Wes, kalau nggak percaya buktikan. Pernah suatu ketika ada santri, dia kecanduan game. Saya suruh ikut kajian 40 hari arba'in. Goro-goro begini itu penyakit gamenya hilang. Pernah suatu ketika ada seorang lelaki linglung, paham linglung? Gara-gara diputus sama kekasihnya. Tak suruh ngikuti kajian arba'in, tak kongkon ngene terus. Setelah kata 40 hari lupa dengan kekasihnya, ingat kekasih yang baru namanya al-arba'in bin nabi wasarban lugat. Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara setiap hari kajiannya terus non-stop. Pak Yai nanti kembangkan gitu Kiai. Kalau perlu setiap ada santri baru digitukan Kiai. Oke. Dan nanti jurumiyah diajarkan apa enggak? Jurumiyah diajarkan dibuat kilatan Kiai. Jadi yang digenjreng ini Kiai. Sebab ini kamu mempelajari ini jurumiyah katut. Jurumiyah katut, kotrinada katut, mutasor jidan katut, taswikul kholan katut, al asmawi katut, mutamimah katut, kawakib duriyah katut, imriti
katut. Alfiyah katut. Ibnu Akil katut. Apa itu Qadir Qudot katut. Jami'ud Durus katut. Hasiyah Soban katut. Mausu'atun Nahwu wa Sharh wal I'rab katut. Nahwul Wadi katut. Semuanya katut nanti. Ini kitab ini saya mentelengi, saya lihat seperti wong remi 30 kitab. 30 kitab besar. Baik kitab terdahulu dan kitab-kitab zaman sekarang tak pentelengi gabe. Jadi kalau kamu tak tanya apa kalimat ucapan yang satu, ulama-ulama sana pun mengatakan seperti itu. Al kalimatu qaulun mufradun. Sama. Cuma ini gayanya gaya ala Indonesia. Kamu mempelajari di mana saja bening Imriti, bening Alfiyah, bening Jurumiyah, kalimat ada 3. Percaya enggak? Enggak ada ning Alfiyah kalimat meleh ono 5. Enggak ada. 3 semua. Kalimat isim juga ada 2. Kalimat fi'il ada 2. Kalimat qurb ada 1. Semuanya. Ini sudah saya pentelengi. Artinya kalau kamu belajar ini toh udah selesai semua. Lagi pula nanti kalau kamu sudah majir al-arba'in fi nahwi wa sarfil lughah, langsung praktek kitab bisa. Langsung praktek kitab bisa. Tidak bisa ngecek. Ini ada santri kajian 40 hari. Coba kamu sini. Coba ini dari Indramayu kalau nggak salah. Mikmas. Terus coba ini ada santri mondok 40 hari mengikuti program Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharh wal Lughah. Namanya siapa? Namanya Wafa. Wafa. Coba Wafa, semisal ya Pak, ada lafaz bismillahi. Ada lafaz bismillahi. Bismillahi. Bismillahi ismi kalimat apa? Isim. Sebab Huruf jar mudhof dan jar. kenapa dikatakan mudhof? Sudah pertama dari dopa. Ismi ini murab apa mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. bagaimana perubahannya? Ismi. Kamu ngerti kalau ismi ini murab dari mana? Tidak berubah ismi mabni. Ada berapa ismi yang mabni? 11. Sebutkan. Secara maksud secara isminya adalah berubah dan Ismi ini i'rabnya apa? I'rabnya jar. Sebab Masukkan huruf jar. alamatnya apa? Sebab Ismu mufrad. kenapa dikatakan isim mufrad? Menuliskan mana satu? Kenapa dikatakan munsharif? Ada namanya mudhof. Ada mudhof menjadi mudhof. Kenapa dikatakan mudhof? Susah pertama dari dopa. Apa idhofah? Susah mudhof dan mudhof ilah. Apa mudhof ilaih? Susah kedua dari dopa. Ismi ini ma'rifat atau nakirah? Marifat. Sebab Mudhof dari marifat. sigot apa? Isim dan masdar. Bina apa? Asmawi. Mandinya bagaimana? Sama. Coba sama dikias. Sama ya semua masman pulsa ibadah kamasmu usmu latasmu masman. Ismun aslinya apa? Sumuwun. Sumuwun. Coba dielal. Ismun asu sumuwun ala wasibul murtibatil wa qawidat bil hamzati bi awali kasrat istimal fasal ismun. Ini kalau santri belajar ini pakai ini langsung bisa mengeksekusi setiap kosakata. Awal terjadinya orang bisa membaca kitab kuning bukan hafal alfiyah, bukan. Tapi memahami alfiyah langsung dipraktekkan. Orang kau terima hanya ngecipris, setelah ngecipris ditanya nggak bisa wis ndang. Coba sampean sing wis hafal alfiyah coba maju coba. Kalau bisa tak beri uang 20 juta. Yang siapin yang 20 juta ayo coba. Nanti kamu akan bingung walaupun kamu hafal. Coba neng coba neng Allahi neng kalimat apa neng Allahi coba Allahi kalimat sebab Al dan jar. murab mabni Murab. sebab bagaimana perubahannya? I'rabnya sebab alamatnya sebab ma'rifatun nakirah sebab sigot Ma'rifat sebab isim alam asma murtajal. sigot isim jamid dan
Ar-Rahmani kalimah. Isim. Sebab. Adanya. Murab mabni. Murab. Sebab. Bagaimana berubahnya? Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahmani. Erobnya. Ya. Sebab. Al-Hakiki. Alamannya. As-Sadairah. Sebab. Murab Sarif. Marifatun nakirah. Marifat. Sebab. At-Tarif Ahdiyah Dini. Sigot. Asasifat Syabahat. Bina. Sesuatu mujarab. Mandinya apa? Rohimah coba dikias. Rahimah yarhamu rahmanur marhaman wa rahimun wa laka marhumun irham la tarham marhamun marhamun. Dan maksud saya saya pengen menggiring kamu itu tidak harus hafal Al-Imriti, tidak harus hafal Alfiyah. Yang penting kamu praktek kitab langsung bisa. Apa manfaat hafal Imriti dan Alfiyah kemudian nggak bisa praktek? Persis pacaran 10 tahun baru wayah nikah malah digondol kekasih lain. Janur mengelengkungnya malah milik orang lain. Kita mempelajari jurumnya Imriti Alfiyah dalam rangka untuk dipraktekkan. Santri-santri itu lupa gara-gara kalau Muhammadun wa ibnu Muhammad kama rabbina qala mencing musonin dan Nabi Mustafa balik mulai masjid Rasul Astaghfirullah bi alfiyah maka situ Nabi biya mafiyah tu rabbil qasdilam bil mujahid wa tabtul batil bi wajib mujahid wa tadiri tan bi qala situ fa wa tanamul biya tamun muti wa bisa pun tayun tayun dalam tawajib mencari yang jamila wa mujahid bi wadir wa firali walau bi tajadil akhirah al kalamu dalam ilmu itu kata masuk rabbul sama kan kalimat itu kalimatun keluar bagian matanya kalam tujuan gara-gara itu ngeciklis terus nyampe lupa tujuan. Pada akhirnya disodori kitab suruh baca nggak bisa. Padahal awal terjadinya belajar jurumiyah Imriti Alfiyah praktek kitab supaya bisa baca. Makanya kalau sistem seperti ini nanti kalau baca kitab nggak perlu Romo Yai. Yang baca kitab nanti biar santri. Kalau yang membaca kitab Romo Yai sing pinter Romo Yai tok. Santri-santri apale wallahu alam bisawab. Mergo wis ana wallahu alam bisawab sing ngantuk tangi kabeh. Makane apal. Ngaji Fathul Muin 1 tahun katam, jebul-jebul hanya katam-kataman. Saya tidak menyindir dan menyindir enggak. Tapi praktek yang ada seperti itu. Tapi kalau menggunakan metode arba'in, Romo Yai ngajinya setelah duhur jam sekian ini, jam sekarang jam berapa ini sekarang? Jam 10 ini Romo Yai itu kirim ke WA grup. Ada grup perempuan, ada grup lelaki. Romo Yai bilang gini, tolong nanti santri-santri ngapalin makna Fathul Muin bab sholat 10 halaman. Ini ada video saya membaca Fathul Muin. Tolong semuanya nyemak semua dan semuanya menghafal. Langsung videonya dikirim. 10 halaman hanya 1 menit nggak ada. Setelah itu santri-santri di kamar langsung pakai handset atau langsung dilihat maknanya Romo Yai. Bahkan kitab yang sudah ada maknanya ada semua. Rasah ngene-ngene nak ngene-ngene maknani Romo Yai sih wis katam, tapi kitabmu ora ono maknane. Gara-gara kalau ngaji ngantuk. Ngerti aku. Romo Yai ngaji blas qala al-musannif rahimahullahu taala, qala dawu al-musannif wala sampeyan kadang-kadang Tapi kalau pakai HP semua santri punya makna, semua nggak ada yang ketinggalan, percaya nggak? Semua santri punya video semua, percaya nggak? Lalu santri persiapan semua dari jam 10 sampai jam 12 santri persiapan semua. Pas kajian Romo Yai duduk. Di depannya ini ada air minum. Di depannya ada tempat lotre. Ada lotre putra, ada lotre lelaki. Romo Yai ngambil lotre putri. Jret. Ainur Rahmah, Ainur Hasanah. Tolong dibaca. Ainul Hasanah bawa mik langsung membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Memaknani cung sudah hafal semua. Semua santri sudah hafal semua, yang pojok-pojok sana ya hafal semua. Dan semua santri jenggirat semua rambutnya jegerak kabeh. Gara-gara apa? Sistem lotre. Santri semuanya hidup semua. Ayahmu, ibumu nonton streaming, ada CCTV, live streaming di media sosial. Seneng ya Allah Ainur, ya Allah pintere. Wes pokoknya kirimanmu biasanya 300 tak tambahi malah 500. Saya tambahi menjadi 500. Luar biasa.
sistem. Nanti Romo Yai nggak perlu membaca. Kenapa seperti itu? Santri sudah punya maknanya Romo Yai semua. Romo Yai sudah punya makna khusus. Langsung PDF. Kalau nggak pakai HP poiso, nggak bisa. Terus ngirim ini lewat kantin, nggak bisa. Setelah itu Romo Yai itu langsung berdiri menerangkan. Ngaji Fathul Mu'in, Romo Yai nggak perlu megang Fathul Mu'in. Romo Yai wis hafal al ilmu fis sudur, lafis sudur. Orang alim yang benar-benar alim, ilmunya sudah ada di dada, bukan di kitab. Lu saya ini ngajar kemana-mana nggak pernah bawa kitab, saya hafal kabeh. Ini ada Romo Yai ngaji Fathul Mu'in sudah lepas kitab. Beliau di depannya nggak ada kitabnya. Santri percaya semua. Keterangan Romo Yai serujukan ada semua. Di Iyanatul Talibin seperti ini, di Tarsi seperti ini, di Tausi seperti ini, di Al-Bujairimi seperti ini, di Raudatul Talibin seperti ini, di di Al-Majmu' seperti ini, di Raudatul seperti ini. Santri Masya Allah luar biasa. Santri bangga, santri senang. Romo Yai nerangkan cung tinggal fatwa. Lalu setiap fatwanya Romo Yai disuting, bahkan ada santri yang mencatat semua dawuh Romo Yai. Santri semua punya buku judulnya Dawuh Syekhuna. Semua santri punya semua. Pada akhirnya Romo Yai terkenal. Kenapa seperti itu? Semua santri nyebuah dawuh Romo Yai kabeh di media sosial semua. Semua santri putri punya TikTok semua. Santri putra punya TikTok semua. Terkenal. Al-Futuhat kenal di mana semua. Pada akhirnya baru setengah tahun, baru 1 tahun, santri-santri dari Manado, dari Sulawesi, dari Papua, dari Bali, dari Lombok, bahkan dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari Cina, dari Jepang, dari Ukraina, dari Rusia, dari wong Israel rasidio perang mangkat mondok ning Al-Futuhat. Percaya nggak? Gara-gara pakai metode Al-Arba'in, kajian berbasis 4.0, kajian berbasis teknologi, luar biasa. Ustadz, nanti kalau HP-nya disalahgunakan gimana Ustadz? Wes ngene. Pisau rawan disalahgunakan nggak? Rawan Ustadz. Kalau neng ini tak pegangin pisau, mungkin nggak pisaunya ditusuk-tusuk organ tubuh? Nggak mungkin. Kalau pisaunya ini diberikan sama anak kecil umur 1 tahun, mungkin tangannya diiris-iris. Percaya nggak? Tapi kalau yang megang sudah dewasa seperti panjenengan semua, mereka sudah paham. Romo Yai setiap hari mengatakan melihat aurat perempuan lain haram, haram. Santri-santri sadar semua itu adalah haram. Pada akhirnya tidak bisa. Semua santri sadar tidak melihat video-video porno, film-film porno dan sebagainya. Pasti pertanyaan kamu begini, Ustadz, itu kan kalau yang sadar Ustadz, bagaimana kalau santrinya nggak sadar? Masuk di toilet bawa HP, lalu buka link-link porno. Bagaimana Ustadz? Di kamar mandi ambil ngene-ngene, coba ambil ngene-ngene, nonton bebetan. Bagaimana Ustadz? Di pondok kan ada tim IT. Tim IT lah yang akan menfilter semua laporan-laporan, semua video-video, semua YouTube, semua Facebook yang ada di pondok ini, semuanya disetilkan semua dari film-film dewasa, dari foto-foto dewasa, semuanya diblokir semua. Pada akhirnya lahir tim-tim IT hebat. Semua tim IT yang ada di kantor ahli makrifat semua. Romo Yai kita bianan karo sapa ngerti kabeh, terdeteksi. Luar biasa kan? Bahkan santri yang pacarannya sama siapa terdeteksi semua di kantor. Kalau pengen ngaji ono WA-ne cah putri iku ambek cah lanang ketok kabeh, jedul kabeh. Kirim foto keluar semua. Bahkan kirim apapun keluar semua. Santri yang teleponan sama orang tuanya mengeluh, wajah ngaji disetel. Sebelum Romo Yai hadir, video ini, bajuku dicolongi temen terus sama santri Al-Futuhat pencuri semua. Padahal kalau jemur kok nggak pernah tanggung jawab. Ngono laporannya ke orang tua gitu dicuri temen, orang genah. Wongnya ya mangkat.
Ayo ada orang. Ini bisa transaksi semua. Pasti kamu bilang gini, Ustaz, nanti santri lah gak jadi ngaji Ustaz, main game terus Ustaz. Game itu ada aplikasinya. Aplikasinya bisa diblokir. Kamu sudah diblokir, HP nggak bisa dibuat main game. Ustaz, walaupun sudah diblokir, kan ada playstore-nya Ustaz. Nanti santri-santri download lagi loh Ustaz. Luweh pinter pengurus. Pengurus akalnya akan jitu. Keamanan pondok bagian IT akan cerdas. Mereka mampu untuk membuang playstore itu. Kalau HP playstore-nya dibuang, bisa download apa enggak? Enggak bisa. Kamu ini kalau sudah seperti ini, semua HP digunakan untuk pendidikan. Kalau seperti ini, wah, Masya Allah, luar biasa pokoknya. Luar biasa. Ini kajian Fatul Mu'in biasanya berapa bulan ya? 2 bulan ya? 2 bulan katam. Tapi kalau pakai 4.0, 1 menit katam. Bahkan maknane santri lengkap. Sak video nih Romo Yai. Santri-santri yang gak hadir Kiai yang di rumah semuanya punya videonya semua. Tapi kalau dibaca Romo Yai, paling apa meneh Romo Yai nak maca Fatul ini semua berarti pulang santri-santri lah mumet aku rasa tulis sisan. Percaya gak? Teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen semoga saja di sini nanti berdiri pondok 4.0. Pondok berbasis teknologi. Dicacak, diuji coba ya. Diuji coba santri nggak usah banyak-banyak ya. 5 saja atau 10, coba nanti gimana, hasilnya gimana. Lalu santri-santri yang 4.0 itu toh kalau akhir sana didu ya. Didu. Jadi santri 4.0 mondok 1 tahun didu sama santri yang manual mondok 1 tahun didu. Nanti kalau sudah didu tahu hasilnya. Oh, pakai HP luar biasa. Insya Allah mbak-mbak ini toh seneng pakai HP kok. Umpamanya diperbolehkan pakai HP, setuju nggak? Setuju nggak? Kang. Kalau diperbolehkan pakai HP setuju apa enggak? Kalau santri kamu berong setuju. Itu. Oke.